Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Amilatu Jubaidah, NIM 186461. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh beliau, Dr. Haji Agus Mulyono, Sarjana Pendidikan Magister Kesehatan. Usaha yakni keripik rengginang mini, di mana beliau juga berasal dari desa Tanjung Kalang, kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Nah, ini adalah salah satu proses penggorengan dari keripik rengginang mini milik Bapak Mukim. Dan ini adalah salah satu proses pengemasan dari keripik rengginang mini. Nah, untuk hasil wawancara yang kedua bersama Ibu Umi Hani, beliau yakni adalah pendiri dari UMKM jamu yang ada di desa Tanjung Kalang, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Beliau mendirikan UMKM jamu ini karena pada sebelum-sebelumnya terdapat pelatihan untuk meracik jamu, hingga pada akhirnya pandemi pun datang dan banyak orang yang terkena PHK, hingga pada akhirnya Ibu Umi Hani berinisiatif untuk melakukan penjualan distribusi jamu. Nah, untuk tugas kewirausahaan yang ketiga yaitu hasil wawancaranya yang bersama dengan Bapak Imam Syafi'i, di mana beliau adalah pendiri dari UMKM sambal pecel yang berada di desa Tanjung Kalang, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Beliau mendirikan UMKM ini karena dulunya beliau adalah salah satu guru yang berada di pondok pesantren, sehingga setelah itu beliau mendirikan UMKM rengginang, tetapi kurangnya konsumen, hingga pada akhirnya beliau membuat lagi, mencari bisnis lagi, yakni produksi sambal pecel seperti itu. Ini adalah proses pengadukan bumbu sambal pecel dan proses penyelepan sambal pecel tersebut. Selanjutnya yaitu wawancara yang keempat yang saya lakukan dengan teman saya Putri, di mana beliau yang mendirikan toko kado yang bernama Fortune. Beliau berasal dari Singkalanyar, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, di mana bisnis ini lahir karena orang
Nah, selanjutnya yakni rencana usaha ke depan, di mana kita sebagai pengusaha wajib merencanakan bagaimana usaha-usaha kita akan maju. Nah, kali ini saya sudah termotivasi dari teman saya yang dia memiliki usaha toko kado, di mana saya akan membuat toko kado seperti itu juga dengan berbeda konsepan. Nah, seperti itu. Karena mungkin toko kado ini banyak dimanfaatkan oleh kalangan remaja pada hari ini. Nah, selanjutnya terdapat beberapa komponen perencanaan usaha untuk memulai berbisnis. Mungkin dapat kita ketahui di antaranya yaitu yang pertama, kita harus membuat deskripsi dari bisnis kita. Nah, apa sih deskripsi bisnis itu? Nah, deskripsi bisnis bertujuan untuk menjelaskan secara singkat apa bidang usaha yang akan dijalankan, beserta potensi produk dan kemungkinannya untuk bertahan dan berkembang di masa depan. Dalam deskripsi bisnis ini diharapkan semua orang yang nantinya terlibat dalam bisnis akan mengetahui potensi dan arah pengembangan dari bisnis tersebut. Kedua yakni terkait perencanaan usaha, melakukan strategi pemasaran. Nah, dalam berusaha kita harus memiliki beberapa strategi pemasaran agar peminat dari kalangan konsumen itu banyak yang mengonsumsi dari produk atau bisnis kita. Strategi pemasaran adalah merupakan salah satu komponen perencanaan usaha, juga rencana bisnis yang sangat penting. Strategi pemasaran yang akan dijalankan harus merupakan hasil dari analisa pasar yang telah dilakukan dengan sangat cermat. Analisa pasar sendiri adalah kekuatan yang harus digunakan untuk menciptakan target pembeli. Nah, yang ketiga yakni perencanaan dari usaha, membuat analisa pesaing, karena dalam berusaha, dalam berbisnis pasti ada pesaing-pesaing. Nah, contohnya saya memiliki usaha yang sama dengan teman saya, akan tetapi dengan berbeda konsep atau bentuk atau cara dalam memasarkan seperti itu. Apa sih analisa pasar? Analisa pasar adalah kekuatan yang harus digunakan untuk menganalisa pesaing. Digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing dalam satu pasar yang sama. Setelah menemukan kekuatan dan kelemahan dari produk pesaing, kemudian perusahaan atau pembisnis dapat mencari strategi untuk memasarkan produk dengan cara yang berbeda dengan pesaing. Selanjutnya yakni desain pengembangan. Dari kita setiap berbisnis kita harus memiliki desain pengembangan, di mana dari awal kita memiliki proses-proses untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, desain bisnis atau rencana desain dan pengembangan diperlukan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk, grafik pengembangan dalam konteks produksi dan penjualan. Selain berguna untuk mengetahui rencana usaha ke depan, desain pengembangan juga akan mempengaruhi perencanaan pembiayaan usaha kita. Nah, selanjutnya yakni rencana operasional dan manajemen. Sangat penting karena kita
harus mengukur bagaimana operasional kita dalam sehari-hari, memanajemen keuangan juga, memanajemen pengeluaran. Rencana operasional dan manajemen dibuat untuk menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dan berkelanjutan. Komponen ini berfokus pada kebutuhan logistik perusahaan atau bisnis. Misalnya, bermacam tugas dan tanggung jawab tim manajemen. Bagaimana prosedur penugasan antar divisi dalam perusahaan atau bisnis, serta kebutuhan anggaran dan pengeluaran yang berkaitan dengan operasional perusahaan atau bisnis. Dan yang terakhir yakni menghitung pembiayaan atau pengeluaran selama berbisnis. Faktor pembiayaan sendiri menjadi komponen perencanaan usaha, juga rencana bisnis yang krusial. Dari mana sumber dana berasal, bagaimana mengatur anggaran agar efisien dan usaha dapat berjalan dengan lancar. Lancar adalah tugas penting yang harus direncanakan dalam komponen pembiayaan tersebut. Beberapa dokumen keuangan yang dibutuhkan untuk menyusun faktor pembiayaan, antara lain laporan keuangan, laporan arus kas, laporan neraca, dan analisis pengembalian modal. Untuk memenuhi semua dokumen keuangan yang dibutuhkan dalam membuat perencanaan bisnis, perusahaan atau pembisnis dapat menggunakan bantuan program akuntansi untuk membuat atau jasa penyediaan layanan akuntansi untuk membuat sebuah analisis keuangan usaha tersebut. Mungkin itu rencana usaha ke depan saya. Satu motivasi yang mungkin membuat saya untuk kuat dalam berbisnis, yakni kesuksesan bukanlah suatu tujuan, melainkan sebuah perjalanan untuk masa depan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya izin undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.